Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mimuna dari kelas IAT 4C. Di sini saya ingin mempresentasikan guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Tafsir Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Maimun MA MCI yang berjudul Tafsir Kontemporer Farid Eshaq. Biografi Farid Eshaq. Farid Eshaq dilahirkan pada tahun 1959 dalam komunitas muslim awalnya, tepatnya di daerah pinggiran kota Wynberg atau disebut dengan Afrika Selatan, di daerah Afrika Selatan. Ia dilahirkan dari keluarga yang miskin. Beliau memiliki 5 saudara kandung dan ayah yang telah meninggalkan mereka pada usia 3 minggu, dan seorang ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan yang sangat minim. Kehidupan Farid Eshaq ini penuh dengan keprihatinan dan ketertindasan di daerah kelahirannya. Apartheid yang diberlakukan pada tahun 1952 membuat Farid Eshaq dan keluarganya semakin menderita dalam kemiskinan, penindasan, dan keterpurukan keberagaman. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Bontevel pada usia 9 tahun. Ketika teman sebayanya mulai memasuki kehidupan gangster dan minuman keras, justru Farid Eshaq ini bergabung dengan jamaah tablik. Nah, pada usia 10 tahun, beliau sudah menjadi guru di sebuah madrasah lokal. Tahun 1974, Farid Eshaq ditahan dinas kepolisian di Afrika Selatan karena dianggap sebagai mengerongrong pemerintahan rezim di apartheid. Tidak lama kemudian, beliau dibebaskan dan pergi ke Pakistan untuk melanjutkan studinya di Pakistan. Farid Eshaq melanjutkan studinya di sebuah seminar atas dana beasiswa. Beliau menghabiskan waktunya selama 9 tahun di Pakistan sampai mendapat gelar keserjanaan di bidang teologi Islam dan sosiologi pada Jami'ah Ulum Al-Islamiyah Karachi. Setelah beliau pulang ke Afrika Selatan karena tidak tahan melihat negaranya sedang berjuang melawan rezim apartheid selama ini di tanah airnya, Farid Eshaq bersama beberapa temannya semasa di Pakistan, Ibrahim Rasul, membentuk organisasi politik keagamaan yang disebut dengan The Call of Islam, dan ia menjadi koordinator nasionalnya. Melalui organisasi ini, Farid Eshaq berkeinginan dan berjuang keras untuk menemukan formalis Islam khas Afrika Selatan berdasarkan pengalaman penindasan dan upaya pembebasan yang disebut dengan A Search for an Outside Model of Islam. Adapun berbagai karya-karyanya Farid Eshaq ini diantaranya yaitu yang pertama ada But Musa Went to Fir'aun. Buku ini berisi tanya jawab. Buku ini dimaksudkan untuk mencari ruh pembebasan untuk melepaskan diri dari penjajahan para tiran, serta pentingnya kerjasama kaum muslim secara lintas agama untuk melawan tirani atas nama apapun. Dan yang kedua, karya yang kedua itu Quran Liberation and Pluralism. Maksudnya tuh kunci-kunci hermeneutika bagi hadirnya Al-Quran yang inklusif, toleran, dan pluralis yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam liberal untuk berupaya mendobrak klaim kebenaran eksklusif suatu agama. Dan karya yang ketiga itu ada On Being a Muslim. Itu buku ini memang mirip dengan autobiografi intelektual yang merekam perjalanan panjang Farid Eshaq yang lahir di masa pemerintahan apartheid. Lalu kunci-kunci hermeneutika Farid Eshaq. Dalam menyusun hermeneutika Al-Qur'annya, Farid Eshaq merumuskan kunci-kunci hermeneutikanya yang pada dasarnya dilandasi oleh semangat perjuangan dan kondisi real masyarakat Afrika Selatan. Hal ini yang membedakan dengan tokoh hermeneutika Al-Quran yang lainnya seperti Fazlur Rahman, Aminah Wadud, Hasan Hanafi, dan lain sebagainya. Adapun kunci atau prinsip hermeneutika Al-Quran Farid Eshaq itu yang pertama ada takwa, integritas, dan kesadaran yang terkait dengan kehadiran Tuhan. Dan yang kedua itu tauhid, keesaan yang menjelaskan keesaan Tuhan. Dan yang ketiga itu ada nas, manusia atau rakyat.
Yang keempat, musta'adalafin fi al-ard, kaum tertindas di muka bumi. Dan yang kelima itu ada al-adl dan qist, itu keadilan. Yang keenam itu ada jihad. Jihad itu perjuangan dan praksis. Nah, kunci hermeneutika ini berupaya untuk kognitif, adalah iman dan kemauan untuk dibimbing. Tafsir ini fokus pada lingkungan histori wahyu sebagai alat paling berharga dalam memahaminya. Dalam membangun hermeneutika Al-Quran, Farid Esak ini sangat dipengaruhi oleh apa yang telah dilakukan oleh Fazlur Rahman dan Arqaun. Contoh penafsiran Farid Esak, penafsiran atas ayat-ayat hasaran pembebasan Al-Mas dan Al-Anas dan Al-Mustadatun fil Al-Ard. Menurut Farid Esak ini, kata ini merujuk pada manusia sebagai kelompok sosial dan biasa dipakai dalam makna seperti itu dalam Al-Quran. Seperti pada Al-Quran surah An-Nas dari ayat 5 sampai 6 ini, Farid Esak menjelaskan dengan mengatakan bahwa Al-Quran meletakkan manusia dalam suatu dunia yang tauhid, di mana Tuhan, manusia, dan alam menampilkan harmoni yang penuh makna, dan tujuan amanat Tuhan ini diletakkan secara eksklusif di atas pundak manusia. Dengan melihat betapa banyaknya karunia dan nikmat Tuhan dalam ayat-ayatnya, maka apa yang dialami oleh masyarakat Afrika Selatan justru tidaklah seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mayoritas warga Afrika Selatan telah diabaikan sejak kedatangan kolonial pada tahun 1652. Kemuliaan dan kehormatan yang dijanjikan Tuhan atau wujud apapun dari rohnya yang ditiupkan kepada manusia tak pernah dibiarkan muncul ke permukaan selama lebih 3 abad masa penindasan dan eksploitasi ekonomi yang tajam. Sedangkan kata musta'adafun merupakan bentuk jamak dari musta'adfun dan du'afa. Kedua kata ini berasal dari akar kata yang sama, da, ain, dan fa, yang berarti lemah atau tidak kuat. Dengan lain, musta'ada ofum berarti kaum yang lemah, sehingga mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh orang-orang tertentu. Kelemahan ini dapat disebabkan oleh karenanya sedikit jumlah mereka, atau karena kelemahan fisik dan ekonomi, atau bahkan karena rendahnya pendidikan dan ilmu ketidaktahuan mereka. Farid Esak menjelaskan bahwa Al-Quran menyebut ustadzah pun dalam 3 kategori. Pertama, muslim kafir yang mencakup keduanya seperti pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 72, juga pada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 150. Memakai istilah ini ketika merujuk kepada Harun, saudara laki-laki Musa, yang mengeluh bahwa Bani Israel telah menyingkirkan dan melemahkannya. Jadi, dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa pembelaan Al-Quran kepada kaum tertindas itu bukan berlaku umum siapapun orangnya, terlepas dari apapun latar belakangnya, agamanya. Ia menegaskan bahwa Tuhan berkomitmen kepada kebebasan politik bagi manusia. Sekian dari saya presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.